Saya ini sebelum saya mulai, saya selalu bicara yang objektif. Saya tidak mau berpihak kemanapun. Walaupun apa yang saya sampaikan nanti pasti ada yang tidak memuaskan salah satu pihak. Tapi saya berbicara tentang akidah hukum. Karena saya belajar untuk bicara itu untuk memberikan edukasi. Itu saya awali dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita. Mungkin sudah kesekian kali media meminta saya memberikan pendapat tentang masalah pokok permasalahan yang dihadapi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Nah, sekarang kan muaranya kan sudah berada di JPU. Berarti secara tidak langsung tugas dan tanggung jawab penyidik itu sudah beralih kepada JPU, menyatakan itu sudah lengkap, makanya diserahkan penyerahan tahap 2. Sekarang berada di tangan JPU untuk memeriksa, menganalisis pokok permasalahan yang disampaikan oleh penyidik. Dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada penyidik sudah dipenuhi oleh penyidik, makanya diterima oleh JPU. Nah, sekarang kan sudah di JPU digodok nih. Nanti kalau mereka menganalisis dengan beberapa tim jaksanya, nah tentunya mereka akan menyiapkan dakwaannya. Dan disiapkan koordinasi kepada pihak pengadilan untuk minta jadwal persidangan. Itu nanti ada ajang pembuktian. Nah, dalam perjalanan ini yang saya lihat kan ada laporan lagi pengadilan dari aspek perdata. Aspek perdata tentang wan prestasi. Kalau namanya dari aspek perdata wan prestasi ini, saya juga jadi bingung gitu loh, geli juga. Ini aspek perdata yang mana? Apakah ada irisannya dengan peristiwa yang sudah jadi P21 dan sudah dari JPU? Kalau itu irisannya, itu kan aspek pidana. Loh, kalau aspek perdata ada kesepakatan yang perlu ditelusuri, justru ini nanti jadi jurang ya. Jadi bola masuk daripada penyidik ataupun JPU, kesepakatan apa yang kalian lakukan? Apa kesepakatan bisnis? Atau kesepakatan sesuatu hal yang tidak ada relevansinya dengan peristiwa ini, atau ada relevansinya, kan itu. Nah, ini yang perlu didalami. Jadi sekarang berjalan tentang masalah wan prestasi tersebut. Saya juga nggak ngerti kesepakatan apa ini sebenarnya. Tapi ada saya sedikit ya agak miris juga ya. Di dalam produk hukum namanya kesepakatan antar pihak dituangkan dalam bentuk tertulis. Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati tentang suatu pokok masalah, dituangkan dalam butir-butirnya, baru nanti ditutup kedua belah pihak, ditandatangani di atas kertas meterai. Paham nggak kira-kira nih masyarakat publik kertas meterai gunanya untuk apa? Ini menyatakan bahwa negara hadir. Berarti sudah pro justisia dia. Negara hadir bahwa kesepakatan kedua belah pihak ini sah secara hukum. Dan tidak boleh ingkar dari kesepakatan itu, namanya kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan terlisan, itu nggak ada dalam roda hukum. Mana ada kesepakatan lisan bisa berlaku di pengadilan? Namanya pengadilan uji pembuktian data dan fakta. Data dan fakta tertulis, kan gitu. Apalagi kesepakatan harus tertulis, tidak ada lisan. Ya kan lucu jadinya. Ya, mari kita sama-sama cermati. Serasa dalam ilmu logika juga, nggak usah orang hukum deh. Kita aja lah masyarakat. Kalau kamu ngomong-ngomong di pasar janji kita ya, nanti gue kasih lo 50.000, tapi beli ini. Ternyata salah satu ingkar, bisa kau tuntut nggak? Kan nggak bisa. Lah kan gue cuma ngomong doang. Masalah jadi tidaknya kan nanti. Tapi kalau sudah saya tuangkan dalam bentuk tertulis, syah, ditandatangani kedua belah pihak atau antar pihak, syah, dengan butir-butir kesepakatan yang dituangkan dan dilambari di atas kertas meterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itu namanya produk hukum.
dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah kira-kira media ya. Tapi kalau pertanyaannya kata point dan perjanjian di telepon itu kan dia barang bukti bahwa itu kata pemerasan. Tapi kalau konteks kasus perdatanya dengan kata SM apa sih WA, telepon atau pointers itu kuat nggak untuk kata perjanjian itu? Itu hanya sebagai petunjuk. Kalau voice note petunjuk, tapi produk hukumnya kan nggak ada. Petunjuk untuk menguatkan data dan fakta. Beda loh petunjuk, beda bukti ya. Nah sekarang kesepakatan antara kedua pihak masalah apa ini sekarang? Kan sekarang jadi poin pokoknya adalah berpindahnya uang dari Reza ke Nikita. Sekarang isi daripada pointer perpindahan ini untuk apa? Kan itu. Ternyata hasil sidik daripada pihak kepolisian itu menyatakan bahwa ada tindak pemerasan. Berarti ada penekanan dan masyarakat selalu ada pengacara juga ngomong tuh kalau namanya pemerasan harus ada dilambari dengan ancaman kekerasan. Nah ini nggak belajar hukum yang benar gitu loh. Memang dikatakan yang kekerasan halus juga ada, tapi pemerasan juga. Ya sudah pernah saya kasih contoh, ya nggak apa-apa. Lo nggak mau ngasih ya nggak masalah. Tapi kalau gue speak up, lu jangan salahin gue. Kan takut dong dia, kan di bawah tekanan dia. Apa harus main gebuk dulu baru kasih uang? Enggak. Nah inilah kadang-kadang harus dicermati. Ya pointer daripada 368 itu. Tapi kan pertanyaannya Jenderal, itu kan masuk nanti dua barang bukti Jenderal. Untuk memidanakan seorang adik sendiri dengan poin berkas atau barang bukti itu poin note, WA, ya kan, WhatsApp itu. Nah, balik lagi dengan perdata itu, kalau perjanjian itu bisa? Nggak bisa lah, ngarang aja loh. Jangan kau buat seperti kayak gitu. Namanya minimal 2 alat bukti yang sah itu adalah aspek pidana. Nah gitu. Jadi voice note-nya petunjuk aja untuk menguatkan itu, tapi bukti permulaan yang cukup. Jadi kalau dikatakan terjadinya satu peristiwa pidana, ya adanya niat seseorang atau kelompok melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ya, dan merugikan orang lain, itu namanya di dalam mens rea-nya. Itu yang dikatakan, ya, bahwa terjadinya suatu peristiwa pidana. Minimal 2 alat bukti yang sah sudah dimiliki oleh penyidik, baru bisa ditingkatkan kepada penyidikan dan penetapan tersangka. Nah bukti-buktinya itu apa? Kan penyidik sama JPU yang lebih tahu. Itu kan tidak perlu dipublikasikan. Itu kan menurut alam pikir mereka. Tapi kan pertanyaannya, gugatan perdata itu apakah dia ngambil poin benang merah dengan kata yang substansinya sama dengan laporan itu nggak bisa, nggak kuat? Saya udah ngomong. Iya. Kalau hanya itu aja nggak ada relevansinya kepada produk hukum. Produk hukum harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Itu petunjuk. Bahwa voice note petunjuk memang terjadi ini kan itu petunjuk. Tapi petunjuknya ini harus dikuatkan oleh bukti utama. Itu kalau secara perdata ada tanda tangan. Contoh gini, ada suatu peristiwa pemerkosaan. Iya. Ya. Ada voice note ngasih tahu tuh, oh ini seseorang diperkosa nih, berada di posisi ini. Kemudian setelah nyampe di lokasi itu nggak ada orang diperkosa, berbunyi nggak kuasamu. Ya sudah itu aja. Tapi kalau seandainya yang diperkosa ternyata sesuai dengan isi WhatsApp itu atau voice note itu, ternyata di lokasi, ya, di lokus delik itu terjadi tindak pidana sesuai dengan apa yang ada di WhatsApp, itu baru bunyi petunjuknya ini mengarahkan kepada itu. Jadi kalau seorang itu melakukan sidik itu seperti itu, ya saya mohon maaf, saya kan mantan penyidik, ya, saya mantan penyidik, betul-betul produk itu harus benar. Jadi jangan menurut akal saya, menurut saya, bukan menurut saya, menurut hukum. Kalau sudah menurut saya ya rusak semua. Harus bersandarkan kepada akidah hukum. Itu loh rekan-rekan media ya. Jadi ya namanya pengalaman macam-macam lah. Tapi saya selalu berbicara menggabungkan apa yang saya ketahui pada saat saya jadi seorang reserse tulen dan saat sekarang saya jadi pengacara. Jadi apapun yang dilakukan penyidik itu saya sudah tahu, ya.
Dia mau lari kemana pun saya sudah tahu mau kemana dia berpijak. Kemana mau dikejar dia saya sudah tahu. Nah, tinggal saya mempersiapkan data fakta saya untuk mengcounter kalau itu sebenarnya tidak betul. Tapi kalau seandainya betul, saya tidak bisa bantah apa yang telah dilakukan oleh penyidik. Karena saya berbicara kepada akidah hukum. Makanya saya selalu mengatakan, wahai seorang pengacara, ya, jangan sekali-kali kau membela perbuatannya. Tapi belalah hak-haknya. Dia tidak membunuh, dibilang pembunuh, bela haknya. Bila penting, alibinya dan lain sebagainya, itu yang harus dibela. Tapi kalau memang nyata-nyata dia membunuh, masa dibela? Tapi hak-haknya sebagai pembunuh karena apa? Itu dibela. Terpaksakah? Karena tidak ada alternatif lain. Akibatnya dia lakukan itu bisa saja nanti. Kalau tidak ada alternatif lain bisa overmat loh. Kalau kena pasal 48, pasal 49, nuklir. Tidak ada alternatif lain lagi. Kalau saya nggak mati, ya dia yang mati. Itu bisa bebas. Bicara hak, tadi kan kita menyatakan bicara hak juga kan harus dijalankan kan. Namun pertanyaan sidang pertama, sidang kedua dari tergugat itu kok tidak datang? Apakah punya hak juga untuk tidak datang? Namanya perdata itu bisa saja dikuasakan mewakili melalui kuasa hukumnya. Hadir di sidang perdata. Kecuali bila hakim meminta untuk di ajang pembuktian yang antar pihak ini harus hadir untuk memberikan penjelasan keterangan tentang apa yang mereka sengketakan, untuk saling membela diri masing-masing sesuai dengan data fakta yang mereka miliki. Merupakan uji banding bagi hakim untuk mengcounter nanti mana sebenarnya yang layak atau tidak layak. Tapi pada saat seperti gitu ya kuasa hukumnya hadir, nggak apa-apa. Jangan pasal nggak hadir kuasa hukumnya, nggak ada yang salah. Tapi nggak hadir yang bersangkutan, kuasa hukumnya hadir, nggak ada masalah. Kecuali kalau sudah masuk ke arena ajang pembuktian itu, dan itu diminta oleh hakim harus hadir untuk memberikan penjelasan keterangan tentang apa yang kalian sengketakan sesuai dengan kesepakatan yang tidak pas. Itu kira-kira ya. Bicara di gugatan perdata harus wajib, dan pertanyaannya kan NM ini kan lagi proses juga ada kasus pidana yang lain. Apakah nanti juga ada bisa dikeluarkan untuk sebagai fakta kebenaran nanti saling berargumen di perdata ini? Ya, menurut hemat saya serahkan pada hakim. Saya tidak mau mendahului keputusan hakim, walaupun saya tahu, saya akan menghormati namanya masing-masing punggawa, ya, baik penyidik, JPU, hakim. Saya nggak mau masuk mendahului apa yang berada di benak hakim itu, walaupun saya paham. Tapi seyogianya melihat pokok permasalahan ini yang ada irisannya dengan aspek pidana itu dikedepankan, gitu loh. Karena ini sedang berjalan. Tapi namun demikian, ya namanya setiap warga negara kan mempunyai hak untuk melaporkan tentang apa yang dia rasakan, yang dia alami, tentang suatu peristiwa yang dia rasakan merugikan pribadinya atau keluarganya, dilaporkan secara perdata maupun pidana. Nah, sekarang dilaporkan secara perdata, dan namanya pengadilan menerima laporan tersebut, kan didaftarkan tuh, dia diterima, dia analisis, kemudian ada niat daripada hakim untuk memediasi, kan begitu, sah-sah saja. Nah, pada pas saat mediasi itu mau Rezanya hadir, jadi ini kita hadir, ya sah-sah saja. Tapi pada saat ajang diminta kedatang ke sana, itu kuasa hukumnya yang muncul untuk memberikan informasi, kan begitu. Jangankan di aspek perdata, aspek pidana aja saya kasih contoh. Ada yang namanya pidana murni tidak boleh, ya, nggak ada istilah restoratif justice. Pembunuhan tuh nggak ada restoratif. Tindak pidana korupsi tidak ada restoratif justice. Ya, pembakaran, pemerkosaan tidak ada restoratif justice. Teroris. Tapi kalau seandainya seperti ada penipuan penggelapan, sepanjang, ingat loh ya, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, pada saat kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahannya, tapi pihak ketiga tidak berterima, nggak bisa. Nah, kalau seandainya pada saat sudah kita laporkan, sudah dilakukan sidik,
kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya di depan penyidik, itu namanya restoratif justice, bisa ditutup tuh kasus. Mediasi kan kedua belah pihak juga. Nah kalau nggak ada kesepakatan ya lanjut. Ya sama, apalagi perdata. Orang cerai aja juga mediasi dulu kok. Jangan cerai lah dikasih gue. Kamu tahu nggak kalau kalian cerai itu dampaknya anak-anak? Dan kan dikasih tahu dong penjelasan dari hakim dulu untuk mengedukasi mereka. Tapi mereka tetap kekeh. Nggak, kami pisah aja. Ya sudah lanjut. Ya sama aja gitu aja kok. Nah pertanyaannya, kalau nenek perdata ini mediasi itu ada kesepakatan damai, apakah proses pidananya itu hilang atau tetap lanjut? Ya ini sudah di JPU. Ya nggak bisa. Seharusnya di pada ranah penyidikan itu dilakukan. Itu loh. Harusnya di ranah penyidikan itu dilakukan. Kenapa setelah di ranah ini diam-diam saja? Iya. Nah ini kan sudah dipersiapkan sekarang nih, JPU mengagendakan sidang. Betul. Nah, hadir kedua belah pihak, dipanggil kedua belah pihak. Kalian mau perang terus atau gimana? Nanti tergantung pada hakim. Iya, itu kan di pidana. Kalau di perdatanya nanti ada mediasi nanti Ya, damai. makanya kedua belah pihak ini menghadap kepada pihak yang menanganinya. Tapi ini kan sudah di ranah JPU. Nah, ini JPU yang memutuskan. Kalau di perdata, Ngerti, saya udah ada kesepakatan, gitu loh. Gimana sih media ini kok nyambung juga? maksudnya Udah ada kesepakatan, kalau JPU nggak bilang lanjut mau apa? Oh, jadi keputusan di JPU. JPU. Nggak bisa. Ya, saya bilang enggak, ini sudah berada di tangan kami, lanjut pengadilan. Lu bisa maksa apa? Aku udah ngerti tujuannya kemana. Maksudnya kalau terjadi kesepakatan di perdata, ini bisa dihentikan. Ya tergantung JPU-nya. Masa saya bilang, JPU selesaikan tuh. Nggak bisa, JPU bilang enggak mau apa? Nggak ada kekuatan hukum. Nggak ada kekuatan hukum, restoratif justice itu. Siap. Kesepakatan kedua belah pihak kalau disetujui oleh penyidik, kalau disetujui oleh JPU, berdasarkan analisis penyidik bahwa walaupun kalian mau media segala macam, saya katakan tetap lanjut dan lanjut. Jadi bukan itu kan kesepakatan restoratif justice untuk supaya mengurangi kasus-kasus yang terlalu banyak numpuk. Tapi kalau menurut analisis daripada penyidik, ini tidak boleh nih restoratif justice walaupun kalian bersepakat. Karena akan dampaknya nanti kepada kasus-kasus hukum yang lain. Lanjut saja, lanjut. Bicara lanjut, persidangan Kang, diutamakan persidangan kasus pidananya apa perdatanya secara pandangan hukum? Ya jalan secara simultan. Nah kan saya udah bilang, nggak ada istilahnya perdata sedang berjalan pidana nanti kan oleh JPU kok. Berjalan dengan Jalan dong. searah. Ya jalan. Nggak, masalahin nanti tinggal hakim aja, hakim perdatanya. Nggak bisa kita paksakan JPU mengatakan, kita tunggu dulu perdata. Berarti sama dengan JPU menunggu hasil perdata. Dia pertanyaan. Ya kalau seandainya JPU menunggu hasil perdata, kenapa dia terima P21-nya? Berani dia minta P21, penyerahan tahap 2, berarti berani untuk mempersiapkan diri untuk di ajang persidangan. Seyogianya seharusnya restoratif justice itu di tingkat penyidikan. Ini kan sudah full sekarang nih. Kasus sudah diserahkan ke JPU, udah diterima. Kemudian diadakan analisis, diadakan periksa semua dengan data fakta, bahkan barang-barang ada disita. Terus datang, ini karena kami kesepakatan selesai, nggak bisa begitu aja. Tanya JPU-nya, saya nggak mau menjustis JPU. Proses 20 hari ke depan, ya kan, karena kita ini kan akan proses juga ada sistem pengadilan yang akan dijalankan. Dengan proses itu, pandangan seorang dirjen hukum Fiskus itu bisa dipercepat nggak sih dengan kata sebelum 20 hari itu Ya sidang? tanya JPU-nya, kalau seandainya 2 hari bisa selesai, masa kita mau bilang jangan 15 hari aja? Maksudnya pasti ada sistem itu. Pokoknya semaksimal mungkin dia akan lakukan itu. Kalau menurut hemat dia hasil daripada penyidik ini sudah cukup lengkap, tinggal membuat administrasinya aja, membuat dakwaannya, nggak seminggu juga bisa. Daftarkan pengadilan untuk minta persidangan, itu nggak ada limitasinya. Tapi kalau seandainya masih ada benang merah yang perlu didalami lagi, dia masih minta lagi 30 hari bisa, gitu loh. Jadi masalah penahanan itu tinggal batas waktunya. Jadi ada orang selalu berkata, oh, ini kok sengaja dipaksakan, nggak dipaksakan. Ini selalu saya arahkan bahwa itu kenapa diperpanjang, karena penyidik perlu betul-betul melengkapi semuanya secara cermat,
sesuai petunjuk dari JPU. Saya udah pernah jawab ya. Sesuai dengan prosedur tetap dan itu berlaku secara internasional. Setiap tersangka, terdakwa, baik itu di ranah pengadilan, berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, itu wajib diborgol. Kenapa wajib diborgol? Karena ada kekhawatiran, satu, dia bisa melarikan diri. Dua, bisa dia melakukan langkah-langkah nekat. Dia lihat ada pisau atau ada benda yang lain daripada apa ya, dia bunuh diri atau membunuh orang. Nah, untuk mencegah tindakan ini, makanya dia diborgol. Itu merupakan prosedur tetap. Enggak hanya di Indonesia, di Amerika, di apa tuh berlaku. Kan gitu. Kemudian menggunakan rompi. Menggunakan rompi ini biar tombolnya rompi dari kepolisian beda, sama rompinya KPK beda. Nah, ini biar untuk mengetahui seseorang itu sedang dalam keadaan yang diawasi. Kalau seandainya nggak pakai rompi, dia masuk ke dalam kerumunan massa, kan susah kita mencari. Tapi kalau seandainya udah kenal tuh, itu dia rompinya. Dan masyarakat yang melihat ada tahanan di situ langsung cepat nangkap untuk mempermudah itu. Pertanyaan kenapa kemarin tidak pakai dan kejaksaan baru pakai? Ya, tanya aja sama yang ini, mau tanya saya. Emang saya yang ngelakoni. Kan enak kan jawabnya gitu. Saya kan sudah kasih tahu prosedur tetapnya. Kenapa kamu bilang tanya aja yang bersangkutan, jangan tanya saya. Sudah ditanya ke Kasubit yang pihak Polda, AKBP siapa lagi bang? Dia bilang kita akan mengecek. Berarti kayak ada kelalaian dong. Saya nggak mau ngomong kelalaian, gak usah giring saya. Saya hanya mengatakan tanya aja yang bersangkutan, titik itu aja. Bicara titik, Umus juga kemarin juga sudah ini fakta loh. 3,4 M mobil Pajero dugaan yang bukti barang yang disita untuk nanti dipersidangkan. Apakah itu membuatkan bahwa Nikita Mirzani juga? Karena rumornya bisa bebas. Nah itu gimana pendapat kata itu? Ya kalau dibilang bisa bebas, saya kan nggak mau mendahului hukum. Ya. Yang jelas pasti sekarang, saat sekarang ini loh ya, bahwa dugaan telah terjadi peristiwa tindak pidana pemerasan dibuktikan. Kemudian terjadinya penyitaan barang bukti, mobil dan sebagainya, kan kelihatan uang ini alirannya kemana, kan gitu. Nah, kalau mereka mengatakan pasti bebas segala macam, silakan saja. Tapi saya akan memberikan edukasi hukum. Itu secara tidak langsung menyatakan berdasarkan dua alat bukti yang sah telah terjadi suatu peristiwa pidana pemerasan dan TPPU. Kemudian makanya untuk membuktikan ada TPPU itu disitalah barang bukti ini. Gitu. Nah ini nanti akan disajikan ke pengadilan. Tapi ingat sekali lagi, masih dugaan. Sampai di JPU itu dakwaan. Yang nanti menyatakan bahwa dia sah atau tidak setelah hakim memeriksa, ya, menganalisis, menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti, keterangan ahli dan lain sebagainya. Akhirnya hakim secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa memutuskan bahwa ini divonis bebas atau divonis diberikan sanksi hukumannya. Kemudian barang bukti, kalau seandainya divonis bisa saja terjadi bahwa barang bukti ini disita untuk negara, contoh, atau dikembalikan kepada yang bersangkutan dan lain sebagainya lah. Kalau dari hasil kejahatan ya disita negara. Ya, kalian